Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Program Studi S1 Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini kami mendapatkan tugas dari mata kuliah Kewarganegaraan, yakni wawancara terhadap tokoh agama, bisa tokoh agama, bisa tokoh masyarakat, dan bisa dosen. Di sini kami akan mewawancarai beliau Bapak Profesor Dr. Insinyur Sony Isnaini, Magister Pertanian. Beliau di sini sebagai dosen program studi Kependidikan IPA di Pascasarjana. Baik, mari kita langsung saja ke wawancaranya. Sekian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi S1 Ilmu Komputer mendapatkan tugas dari MK Kewarganegaraan, yakni wawancara terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dosen. Dan di sini kami sudah bersama Bapak dosen Profesor Dr. Insinyur Sony Isnaini, Magister Pertanian. Beliau di sini sebagai dosen program studi Kependidikan IPA di Pascasarjana. Oke, baik, langsung saja kita mulai dari sesi wawancara. Untuk pertanyaan yang pertama, saya mulai di sini. Mohon maaf Bapak Sony di sini. Iya. Kalau melihat gaya bergaul dan sopan santun mahasiswa atau anak muda zaman sekarang, entah itu pas lagi di kampus atau di luar, tanggapan Bapak secara umum gimana sih? Ya, terima kasih ya. Jadi menurut saya sopan santun yang mungkin yang saya alami ya, yang saya alami lebih enak cerita pengalaman daripada kita membicarakan juga nggak tahu ya di sebelah sana kayak apa kan. Nah sebenarnya kalau kita untuk penuturan ya, karena kita nih orang timur dan memang apa namanya itu dilandasi dengan adat istiadat yang kuat di rumah tangga kita, di rumah ya, di keluarga kita kan kita masih mengenal adat istiadat, apa itu yang dari suku Lampung, suku Jawa, Sunda, Padang dan sebagainya lah ya. Kita masih terikat dengan adat istiadat kita. Nah, terbentuknya kebiasaan lah ya, kebiasaan dalam pergaulan itu sebenarnya juga diawali dari keluarga. Dari keluarga kita menuturkan dari yang kita kan udah diajarkan dari kecil tuh, kalau sama yang tua itu pasti ada panggilan kan. Ada dari keluarga ayah, ibu, ke atasnya atau ke bawahnya, ke kirinya atau ke kanannya kan ada panggilan semua. Pak D, Bude, Le, Pak Le ya gitu ya, dan sebagainya lah ya. Nah kalau perhatikan sekarang ini memang pergaulan yang apa ya, horizontal lah ya, yang selevel. Yang selevel itu kita ini kan udah banyak istilah. Nah istilah itu memang kita ambil sudah berlaku secara umum atau tidak. Nah itu yang kita temukan sebenarnya. Ya artinya kalau Bapak ini melihat untuk kondisi sekarang yang apa ini Gen Z ini ya, Gen Z ini ya masih dalam tataran yang normal lah ya, normanya masih ada ya, normanya masih ada. Kita memang masih terikat dengan norma yang kita dibentuk dari keluarga, terus kita dilandasi agama kita ya,
Nah itu jadi kita masih punya tataran yang di level yang normal gitu. Menurut Bapak ya, artinya kita masih meletakkan hormat kita kepada yang tua itu. Nah kalau sesama itu memang ya sama, kayak Bapak ini punya kawan ya, kawan dari sekolah SD, SMP, SMA atau kuliah gitu kan. Karena kita dulu waktu sekolah, waktu kuliah itu sama-sama, ketika kita sudah kondisi sekarang ya tua, yang udah sampai sekarang ini, kita juga terasa akrab kalau manggil nama gitu kan. Tapi seperti Bapak punya kawan tuh dekan Fakultas Pertanian atau rektor Unila, itu kawan Bapak itu sekelas SMA, kelas 2 kelas 3 tuh. Ya kalau saya mau perlu sama dia kan nanya, Bu rektor ada. Tapi begitu kita masuk ya langsung kita ngobrol biasa aja kan, nggak kita ngobrol yang nanti kaku. Nah itu nggak apa-apa ya, artinya kita saling menghormati dalam kondisi yang sesuai situasi dan kondisinya lah ya. Nggak boleh kita juga kondisi yang formal kita manggil nama-nama, kan nggak bagus juga kan. Mungkin menurut Bapak gitu, kalau pengalaman Bapak, karena Bapak kan ke Gen Z ini nggak bergaul kan, jadi hanya melihat dari jauh aja. Mungkin itu. Oke, Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan ya Pak. Iya silakan. Menurut Bapak, apakah etika anak remaja zaman sekarang itu ya Pak ya? Iya. Itu ada hubungannya dengan sosial media gitu, kayak karena sosial media anak ini jadi nakal gitu, etika. Menurut Bapak sih ada ya, sumbangan dari pengaruh media sosial itu ada lah ya. Tetapi kan enggak juga diambil general ya, secara umum. Karena dia ini main HP, main media sosial, ini rusak nih pasti, enggak juga. Tetap lingkungan keluarga dan contoh baik lah ya. Contoh baik itu gini, kalau kita yang sudah dewasa ini memberikan contoh yang baik, maka yang lingkungan Bapak ya insya Allah mengikuti gitu. Tapi kalau kita memang juga cara bergaulnya nggak tepat, yang menjadi contoh, nah ini yang kita takutkan ini adalah siapa yang menjadi contoh kita gitu kan. Nah kalau contoh kita itu memang kita si anak menginjak remaja, karena Gen Z ini posisi seperti sekarang, artinya panutan dia siapa? Kalau panutannya ada bapaknya mungkin bagus ya, karena kerja terus ibadah dan sebagainya, sifat menolong kan gitu. Nah tapi karena media sosial ini kan alat lah ya, jangan juga kita menyalahkan. Kalau gimana kita menggunakannya kan, kalau kita mau salah, kalau mau benar membantu kan. Ini media sosial ini kan membantu. Saya pikir itu ya. Terima kasih. Yang selanjutnya, pertanyaan ketiga, monggo. Selama ngajari Pak atau interaksi sama mahasiswa hari ini, ada nggak sih Pak pengalaman yang paling berkesan soal etika mereka? Misalnya pas mereka nih ngechat pada waktu malam hari, saat bukan waktunya Bapak bertugas, itu etikanya itu gimana Pak? Jadi Bapak ini kan untuk kondisi sekarang ya, setelah adanya media sosial ini kan artinya udah 10-15 tahun terakhir inilah ya. Memang pada awal-awalnya itu kita kan belum punya, terutama lingkungan kampus ya, lingkungan kampus kan belum punya aturan yang diatur. Nah setelah itu kan kampus, masing-masing kampus kan punya aturan. Ya meskipun itu bukan aturan yang dikeluarkan oleh rektor, tapi kan hanya himbauan. Jadi himbauan kalau mahasiswa untuk mengirimkan tugas, menanyakan
jadwal kuliah, kondisinya seperti kapan sebaiknya, kata-kata pembuka di chatnya itu apa gitu ya, itu kan udah disampaikan lah secara umum ya. Jangan langsung Pak besok kuliah enggak, nah itu kan enggak ya biasanya ya. Izin Pak, atau Assalamualaikum, izin Pak saya ini apa seandainya Budi NPM sekian, gitu ya. Kalau di bapak ini enggak terlalu apa namanya itu saklek, silakan aja, tapi dengan anggapan begini, kalaupun dia mengirimkan chat itu berupa hanya informasi atau mengumpulkan tugas, itu ketika nggak ada respon jangan merasa kok nggak ada respon, karena memang nggak pasnya juga. Dan juga Bapak sebagai dosen, mungkin sebagian dosen hampir sama dengan Bapak, ini kan nggak dipegang terus, smartphone kita ini kan nggak dipegang terus, atau dipegang tetapi tidak fokus. Kan mahasiswa ini jarang kita simpen semua kan, namanya masih tabur kan, nomor sekian 089 0812. Kita juga nanya ini apa. Nah biasanya akan kita buka itu pada kondisi-kondisi yang sangat lapang gitu, sangat luang waktunya. Karena kebiasaan Bapak ini kalau pagi itu melihat dulu grup kantor. Nah, ini di kampus ini ada apa? Ada yang, kalau yang kita dulu kan berita duka kalau Bapak ini. Kalau soal nanti mau rapat, mau apa itu enggak. Tapi kalau berita duka ya minimal ucapan kita kan, kalau kita nggak bisa ngetik ya kita tampilkan stiker aja gitu kan. Nah baru yang nomor-nomor yang tabur ini ya, jadi mahasiswa juga cukup maklum kalau belum ada responnya. Kalau di Bapak enggak tugas, atau Bapak yang membuat janji tugas ini dikumpul paling telat jam 23.59 ya. Ya kalau dia ngumur 23.30 ya nggak apa-apa, memang udah diomongin kok. Kan gitu, jadi nggak boleh juga saya ini mahasiswa ngumpul kok setengah 12. Tapi kan gitu ya. Nah jadi kembali lagi, kalau yang seperti itu mungkin bergantung ke dosennya. Kalau Bapak nggak terlalu ini ya, yang penting artinya dari kata pembuka nggak harus terlalu apa ya, pokoknya hanya Assalamualaikum Pak izin, atau Pak saya ini mau menanyakan jadwal kuliah, atau saya sudah mengirim tugas via email gitu ya. Nah nanyanya di ini, karena email juga agak lama nggak dilihat ya, karena mungkin seperti itu, nggak masalah kalau di Bapak. Pertanyaan selanjutnya untuk teman-teman. Baik, pertanyaan dari saya Pak, izin Pak ya. Kalau pas nemu mahasiswa yang etikanya mungkin agak kurang pas Pak ya, menurut Bapak biasanya pemicunya apa sih? Apakah karena pengaruh tontonan di medsos, ke bawah circle pergaulan, atau ada hal lain Pak? Baik, sekian Pak. Kalau pendapat Bapak ya, bisa saja sumbangan dari medsos. Tetapi kan medsos ini, apalagi zaman sekarang kan konten ya. Kita kan susah juga memisahkan konten dengan kondisi sebenarnya. Kondisi real ya. Ketika kondisi aslinya tentunya direkam kan jarang ya. Justru konten sekarang ini kan suami istri dipukul, itu kan bingung. Itu benar nggak? Benar dalam arti gini, kalau itu menjadi acuan kita, apa iya toh ini suaminya dipukul perutnya supaya apa pulang apa itu kan banyak sekarang, banyak kan, karena orang pengen buat konten kan. Nah tapi kalau memang itu betul-betul memang akibat dari medsos, kalau Bapak tetap ada ya, tapi nggak terlalu banyak menurut Bapak. Ya menurut Bapak nggak terlalu banyak lah sumbangan ini, karena
kembali lagi tadi itu kita nih masih punya adat ya kebiasaan di rumah tangga kita yang membentuk karakter kita, dan kita juga di pendidikan awal kita kayak PAUD, TK ya, itu kan membentuk karakter kita. Ya bisa saja, tapi tidak kita ambil bisa sampai 5%, mungkin enggak. Karena pengaruh pergaulan bisa, tapi enggak serta-merta. Enggak serta-merta, artinya gini. Ini kuliah nih. Kan ini macam-macam ya. Iya. Ada yang dari Terbanggi, ada yang dari mana-mana lah. Kumpul. Masa iya sih sebulan 2 bulan langsung dia jadi berubah total? Enggak. Biasanya itu proses internalisasinya itu ke dalam hati itu agak lama. Dan dia nimbang-nimbang juga. Dan itu kan kalau udah karakter, pas kalau dia pulang kampung juga pasti juga ke bawah-bawah. Oh itu pasti diasingin orang. Ya artinya nggak disenangin di kampungnya, buru merantau dah. Kok kayak gini, gimana? Nah itu pasti. Jadi kan kita perlu pertimbangan. Kalau kita mau menjadi hal yang buruk itu luas lah ya. Kita punya teman, apalagi kalian model-model yang masih bujang, ada yang cewek yang masih ya oke lah, yang kenalan, berteman, kan gitu kan. Pasti pertimbangan gitu. Ini kalau karakter kita kasar, males orang kan. Nggak suka nolong, itu kan pelit. Pelit itu bukan pelit duit loh. Karena bapak ini pengalaman ini udah kadang-kadang dimintain tugas itu aja, ngasih fotokopian aja nggak mau, itu kan pelit itu. Padahal bukan. Ya artinya hanya memperlihatkan saja kan. Nah, menurut bapak seperti itu. Sumbangannya ada dari medsos, dari akibat pergaulan apa. Tapi untuk pergaulan itu nggak terlalu cepat, pasti agak lama lah, Terus kalau yang medsos ini, artinya kita kan bisa memilah lah, yang mana bisa ditiru, yang mana bisa menjadi bagian dari konten orang kan, gitu kan, macam-macam juga. Oke, baik. Masuk ke pertanyaan Pak Iri apa Pak? Ya. Ada pesan atau tip enggak Pak buat kita ini biar kita tetap bisa asik bergaul atau aktif di medsos, tapi urusan attitude dan sopan santun ke dosen maupun ke sesama teman tetap bisa dijaga dengan baik? Ya, kalau saran bapak gini, kita dalam bergaul itu yang paling utama itu kan sopan santun, karena kita orang timur. Nah sopan santun ini nilai ibadahnya ada gitu loh. Sopan santun itu nilai ibadahnya. Jadi jangan kita menganggap kita sopan dan kita menyatakan ada santun kita terhadap teman, orang tua, keluarga, atau bapak kos, ibu kos dan sebagainya, itu nilai ibadahnya ada. Kenapa? Dari kata-kata kita yang tidak membuat orang tersinggung aja itu kan udah bagus itu. Sekecil-kecilnya impak ya, itu kan senyum, ya, impak atau sedekah lah ya, kan senyum, itu sekecil-kecilnya. Kalau kita datang merengut terus bawaannya mau marah terus kan pasti nggak enak gitu. Nah itu salah satunya. Jadi yang penting kita apa yang kita pelajari dalam sopan santun itu kita aplikasikan. Nah terus hal-hal yang memagari kita itu ya ajaran agama kita. Selagi kita artinya merusak, bohong, terus itu tidak tepat janji, itu juga hal yang buruk. Buruknya dalam arti kan itu kalau kita kembalikan itu kan bagian itu ya, kesalahan itu dosa kita ya, walaupun dosa dalam arti
dosa, seolah-olah kita kan nganggapnya nggak dosa, tapi kan sebenarnya kita bohong itu dosa. Nah jadi pengalaman gini nih, bapak ini kan SMA itu kan tahun 80 sampai 83, tamat 83. Dulu belum ada apa-apa loh, yang punya telepon rumahnya masih gitu ya, diputer-puter, belum dipencet. Itu dari kawan kami yang sebanyak itu sekitar 30 berapa sekelas itu, kayaknya nggak sampai lebih dari 10 orang, 10 rumah ya yang punya telepon, punya paling udah orang berapa gitu. Tetapi zaman dulu kalau kami itu main bola, bubar nih SMA, bapak kan SMA 27 Karang, bubar. Wah nanti main bola jam 2, lah habis asar aja, ya di mana Brimob, lapangan Brimob. Itu kumpul itu main bola, cukup 11. Yang mau ikut, nggak ada bohong nggak. Nah sekarang ini setelah ada medsos ini banyak berbohong. Bohong itu alasan. Wih sorry, saya nggak bisa gabung ini. Padahal dia udah oke, udah iya oke. Justru alat ini menjadi mudah kita menangguhkan acara. Nah, padahal kan ya ini kita kena terlalu mudahnya insya Allah nggak ikut gitu, bukan insya Allah kalau ada halangan baru nggak ikut, insya Allah memang nggak mau ikut gitu. Nah jadi kita ini untuk ke depan seperti itulah, pokoknya kalau kita nggak taat tepat janji ya, kalau memang susah kita menepati ya katakan aja, bilang aja, oh nggak kondisi lah, nanti saya kasih tahu perkembangannya gitu aja. Artinya kalau mau kumpul jam 5 atau nanti ketidur aja ya, tidur tuh memang bisa dipertanggungjawabkan, saya tidur gitu, nggak apa-apa. Tidur tuh susah loh, nikmat tidur tuh. Banyak orang juga nyari obat untuk tidur kan banyak. Nah kalau kita tidur nggak apa-apa, jangan juga kita juga marah-marah gitu. Kan gitu kalau menurut bapak. Jadi kita itu landasan kita itu agama dulu lah, agama dulu ya. Kalau kita karena medsos ini kita gunakan bijak aja medsos ini ya, karena bapak juga artinya sebatas medsos yang paling umum kayak Facebook, Instagram, bapak ada, TikTok ada. Tapi yang paling sering bapak lihat ini Facebook. Kalau karena dari dulu belum ada smartphone, bapak itu udah Facebook pakai laptop dulu pakai. Kalau mau upload foto itu dimasukin dulu pakai disk yang kecil itu. Nah itu ya, flash disk, masukin zaman dulu kan. Nah jadi untuk Instagram, email juga bapak. Tapi kembali lagi apa yang kita sampaikan di medsos itu harus terjaga, hati-hati. Kan mungkin kan udah ilmu komputer atau ilmu komunikasi ya, itu kan jejak digital ini kan nggak hilang ya. Karena walaupun saya hapus di file saya, tapi kan yang sampai ke yang lain entah itu. Artinya kan terutama yang berupa gambar yang nggak senonoh, yang nggak usah disebarkan. Terus itu gambar-gambar yang memang mengerikan nggak usah di-share ya, kayak kecelakaan nggak usah ya, kita lewat ya, oh ada kecelakaan dah gitu aja, nggak usah kita yang bukan ya ke yang lainnya kita kasih tahu. Tapi kalau mereka juga masih melakukan ya itu udah mereka gitu, jangan di kita. Jadi medsos ini gimana kita memanfaatkannya lah ya. Mau ke negatif bisa, ke positif banyak ya, banyak. Ya, kan itu ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber
Kami juga memohon maaf apabila dari kami ini ada akhlak etika yang kurang, karena kemudian juga bahas etika, kami mohon maaf yang Iya. Jadi demikian wawancara dari kami. Jadi kita sebagai Gen Z harus tetap bijak dalam bermedsos dan juga harus tetap bisa menjaga akhlak kita terhadap dosen dan para mahasiswa yang lain. Mungkin cukup sekian dari kami. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus ya. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman saya ingin mewawancarai sebelumnya dengan Bapak siapa, Pak? Pak Ridwan. Oke, Pak. Sini saya ingin izin bertanya. Bapak kan sebagai penjual sering bertemu dengan anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda. Gimana sih Pak melihat pergaulan anak zaman sekarang? Pergaulannya. Kalau pergaulannya kalau dilihat sih, kalau di sekitar sini ya, kalau sekitar sini aja, itu masih wajar aja lah gitu maksudnya. Masih tergolong normal. Tapi nggak tahu kalau di daerah lain, saya nggak tahu. Oke, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya teman saya ingin bertanya. Pak, ada bisan atau tipis naga buat kita ini biar kita tidak bisa asyik pergaulan, tapi urusan attitude dan sopan santun ke orang yang lebih tua maupun ke sesama teman tetap bisa dengan baik. Gimana maksudnya? Hah? Atau tipis nggak buta kita pesan, ini ya. pesan-pesan buat ini. Pesan-pesan buat anak muda. Ya, pesan-pesan buat anak muda itu ya attitude-nya ditingkatkan gitu. Ya, apa yang diajarkan di sekolah atau di universitas ya dilaksanakan di masyarakat, lingkungan gitu ya. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya, sudah mau kita wawancarai. Oke, saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.